wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Dalam penulisan ilmiah itu harus ada yang disebut dengan sumber primer. Jadi dalam penulisan ilmiah, entah itu skripsi, tesis atau disertasi, maka ada kewajiban bagi para peneliti untuk menggunakan referensi yang primer, artinya yang utama. Dan kalau bukan yang utama yang dihadirkan, itu nggak usah disidangkan juga sudah selesai. Udah nggak usah, boro-boro disidangkan kemudian diuji, udah nggak disidangkan, karena tidak ada referensi yang primer dalam banyak persoalan, Pak. Dan yang disebut dengan referensi primer adalah tulisan yang memang kalau misalkan bahas pemikiran orang, Pak, ya karya orang tersebut yang harus dibahas. Jangan mengambil rujukan komentar orang terhadap pemikiran si X misalkan. Nggak bisa begitu, karena komentar orang terhadap si X itu bukan primer, itu sekunder. Kalau ingin bahas primer, ya tulisan si X-nya kita bahas. Tulisan yang bersangkutan yang kita bahas, yang kita teliti, kita lihat dari berbagai macam perspektif, pendekatannya mau pendekatan apa saja terserah. Yang penting kitab asli si orang yang sedang kita teliti yang kita bahas, bukan komentar orangnya. Itu baru disebut dengan ilmiah. Misal dalam contoh sederhana, misalkan kalau orang ingin bahas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya buka literatur kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baru kita ketemu sebetulnya beliau ini punya pemikiran seperti apa, punya pandangan seperti apa, baik dalam urusan akidah, urusan ibadah, urusan akhlak, urusan politik gitu. Jadi dari sumber primernya dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak bisa kemudian akan disebut ilmiah kalau kita ingin membahas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tapi diambil dari referensi di luar tulisan beliau, entah pro ataupun kontra, Pak. Jatuhnya sekunder itu. Ini tulisannya tulisan pengagum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya yakin, Pak, pasti ada sisi subjektivitas di situ. Atau yang dirujuk adalah tulisan tokoh-tokoh yang tidak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti juga ketemunya subjektivitas itu, Pak. Jadi kita tidak bisa menegaskan keilmiahan kalau tulisannya bukan pada sumber yang primer. Atau tokoh yang lain, Pak, misalkan yang lagi hot, misalkan Ayatullah Khomeini, pemikirannya bagaimana sih ya? Cek dalam kitab-kitabnya, Pak. Bukan dari orang yang nggak suka, bukan dari orang yang suka itu. Supaya menemukan sisi keilmiahan. Karyanya beliau apa saja sih? Kitab yang beliau tulis apa saja sih? Coba dikaji. Pemikirannya bagaimana, akidahnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Itu baru kemudian akan disebut sebagai ilmiah. Karena kita sedang membahas sesuatu yang memang betul-betul lahir dari buah pemikiran tokoh tersebut. Bukan orang yang pro, bukan orang yang kontra. Nah, nanti kita bisa memposisikan, Pak, setelah kita meneliti ikut yang pro atau ikut yang kontra. Itu ending, Pak. Itu dampaknya atau temuannya lah, atau respon terhadap temuan yang didapat. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, karena Islam itu dibangun atas dasar nilai-nilai ilmiah, Islam pun juga punya semangat yang sama bahwa tidak boleh mengambil sebuah pandangan, mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan referensi yang tidak ilmiah atau tidak utama, tidak primer. Masuk pasalnya, Pak, terkait dengan sejarah Islam, sejarah para nabi. Kalau kita tanya apa referensi utama tentang sejarah para nabi? Sejarah para nabi itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang tahu, Pak, sejarah nabi kecuali para nabi. Jadi kalau
ngecek sejarah para nabi, tapi referensinya bukan dari seorang nabi, dipastikan ngarang itu. Harus referensi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kita akan bilang bahwa informasi tentang Nabi Adam, informasi tentang Nabi Musa, informasi tentang Nabi Ibrahim itu valid, itu objektif. Kenapa? Karena yang menyampaikannya juga seorang Nabi. Kalau yang menyampaikannya Abu Jahal, yang cerita tuh, Pak. Atau yang menyampaikannya Yahudi dan Nasrani, tentu berbeda, Pak. Kita akan merujuk pada sumber primer tentang sejarah para nabi, tentang sirah itu ya dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Muhammad, Pak, itu punya dua statement. Pertama, statement yang redaksinya dari Allah, maknanya dari Allah. Statement Nabi itu redaksinya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Baik makna dan redaksi sama-sama dari Allah. Kita sebut Quran. Karena untuk Quran Nabi tidak boleh improv, Pak. Satu huruf hilang, persoalannya di Nabi itu. Jadi tidak boleh ada improvisasi. Jadi betul-betul makna dan lafaz nisbat tauqifi kepada Allah Azza wa Jalla, titik tuh untuk konteks Quran. Statement yang kedua, maknanya dari Allah, tapi redaksi dikembalikan kepada linguistiknya Nabi, dikembalikan kepada verbalnya Nabi. Yang penting maknanya dari Allah dan redaksi yang Nabi sampaikan tidak merubah makna. Maka dalam konteks hadis, Pak, kadang Pak, sahabat satu menyebutkannya redaksi yang berbeda dengan sahabat yang lain. Kenapa? Karena pada dasarnya periwayatan hadis tidak mengharuskan kesamaan lafaz. Yang penting maknanya sama, itu hadis, Pak. Beda kalau Quran itu lafaz, redaksi harus sama, makna juga harus sama. Beda satu huruf, masalah, Pak. Tapi kalau hadis santai, kalau hadis beda dengan Quran. Hadis santai. Walaupun beda-beda redaksi, yang satu menggunakan fiil apa, yang satu menggunakan fiil apa, nggak jadi masalah. Yang penting judulnya, dua-duanya maknanya sama, itu selesai. Itu dalam hadis. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, Nabi punya otoritas, Pak. Nabi punya otoritas untuk menyampaikan kisah, menyampaikan sejarah para nabi. Kenapa Nabi Muhammad punya otoritas? Karena Nabi Muhammad seorang Nabi, hanya seorang Nabi yang bisa menceritakan kisah-kisah para Nabi sebelumnya. Sehingga Nabi Muhammad fix punya otoritas. Apalagi Nabi Muhammad dikenal sebagai Nabi atau orang yang tidak pernah berbohong. Sehingga apapun yang Nabi Muhammad sampaikan tentang Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, minus subjektivitas dan pasti objektif. Karena Nabi Muhammad tidak bisa berbohong. Karena Nabi Muhammad punya otoritas tadi, Pak. Maka yang Nabi sampaikan baik Quran maupun Sunnah, disitulah terdapat pembahasan sirah, baik Quran maupun hadis. Karena Nabi yang punya otoritas meriwayatkan kisah para Nabi, dan Nabi SAW punya dua statement tadi, baik Quran maupun Sunnah. Maka referensi utama primer bagi kita, Pak, dalam periwayatan sejarah adalah Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita yakini isinya benar. Geser, Pak, ke sumber yang lain, saya pastikan banyak ngaconya. Kalau geser ke sumber yang lain, saya kasih contoh, Pak. Dalam literatur Injil, saya tidak tahu ayat dan kitabnya atau babnya ya. Cuman ada pembahasan gini, Pak, dalam Injil itu. Contoh, Pak, Nabi Lut alaihi salam itu dibikin mabok oleh dua putrinya. Kemudian Nabi Lut dan dua putrinya melakukan aktivitas suami istri. Ini ada, Pak, dalam Bible. Persoalannya, Pak, seorang nabi melakukan perzinahan, apalagi dengan anak sendiri, itu ngaco betul. Nabi mana yang kayak gitu, Pak?
Kalau ada nabi begitu ya gugur jadi nabi dong. Gak pantas jadi seorang nabi. Ini kan gak mungkin Nabi Lut alaihi salam melakukan itu, Pak. Mungkin yang menjadi orang yang bercerita, yang meriwayatkannya yang ngaco kan itu. Maka sekali lagi Pak, kita akan merujuk sejarah ya apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik Quran maupun sunnah. Karena dari situlah letak kebenaran terhadap sejarah. Sumber yang lain Pak yang kita rujuk, saya pastikan akan banyak kekeliruan di dalamnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kita masuk Pak. Kalau begitu Ustaz, bagaimana dengan otoritas Qur'annya? Apakah Quran menceritakan sejarah sehingga Quran disebut sebagai kitab sejarah? Jawabannya tidak Pak. Betul dalam Quran ada sejarah, betul dalam hadis ada sejarah, tapi jangan sampai disimpulkan bahwa Quran dan hadis adalah kitab sejarah. Yang ditegaskan oleh para ulama, Quran itu sumber sejarah selain sumber hukum Pak. Hadis juga sumber sejarah, tapi bukan berarti Quran dan hadis sebagai kitab sejarah. Karena buku sejarah lain soal, kitab sejarah lain soal, kitab suci lain persoalan. Dan itu harus disepakati dulu. Jangan sampai ada kesimpulan, wah kalau gitu Quran kitab sejarah dong. Bukan. Quran tetap kitab suci, hanya saja memuat banyak kisah-kisah sejarah dalam penjelasannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, Mbak, kita fokus ke Quran, kita nggak pakai hadis. Dalam penjelasan Ibnu Qayyim, Mbak, di Quran itu ada 1600 ayat yang berbicara tentang kisah. 1600 ayat itu Pak, kalau ayat dalam Al-Quran ada 6600-an atau 6300-an, maka yang disebut dengan 1600 itu berarti seperempatnya Pak. Jadi seperempat isi Al-Quran isinya sejarah, kisah. Seperempatnya Pak. Nanti muncul pertanyaan, kenapa Allah Azza wa Jalla meriwayatkan banyak cerita dalam Al-Quran sampai ngambil porsi seperempatnya Pak? Kenapa itu? Dijelaskan oleh para ulama Pak, di antara alasan Allah Azza wa Jalla mencantumkan beberapa banyak kisah dalam Al-Quran supaya dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan pertama Pak, itu untuk menguatkan mentalitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuan utamanya, menguatkan mentalitas. Kenapa? Apa yang dialami oleh Nabi pada dasarnya sudah dialami oleh orang-orang yang jauh sebelum Nabi. Apa yang dialami Nabi Muhammad itu juga yang dialami Nabi Isa, itu juga yang dialami oleh Nabi Musa, itu juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim, itu juga yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Apa itu? Penolakan, intimidasi, persekusi gitu. Kedoliman demi kedoliman, hampir dibunuh, keluarga diteror. Itu semua pengalaman para nabi Pak. Nabi Muhammad ketika menceritakan kisah Ibrahim sampai dibakar, menceritakan kisah Nabi Musa sampai bertarung dengan para penyihir, menceritakan tentang Nabi Isa dikejar-kejar oleh bangsa Romawi atas desakan Yahudi. Cerita-cerita tadi Pak mengambil suatu mental bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melahirkan satu mental bagi Nabi. Mental bahwa apa yang saya alami sudah dialami oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kalau bahasa kitanya kayak senasib sepenanggungan. Dan itu lebih menguatkan Nabi. Oh, yang dulu juga begini, yang dulu juga bisa, masa saya tidak bisa? Dan saya juga akan mengalami hal yang sama, bahkan jauh lebih berat. Sehingga Nabi punya mental, bahwa Nabi pun akan mengalami perjalanan yang sama, sama sulitnya, mungkin juga sama sakitnya. Maka itu dijelaskan Pak dalam surat Hud ayat 120. Allah Azza wa Jalla Pak tegaskan dalam surat Hud ayat ke-120 sebagai penjelasan bahwa kisah itu tujuannya ini gitu Pak. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan kami ceritakan kepada Muhammad kisah-kisah para rasul, ma nusabbitu bihi fuadak, apa saja yang bisa membuat
kokohnya hati Nabi Muhammad, membuat kokohnya, kuatnya mentalitas Nabi Muhammad. Wa ja'aka fi hadhil haqq, kisah ini benar, wa mau'idah, jadi nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang-orang beriman. Itu fungsi sejarah tuh, yang ada dalam Al-Qur'an. Satu, hak, kebenaran, artinya nggak mungkin salah. Yang kedua, jadi mau'idah, nasihat. Yang ketiga, menjadi dzikra lil mu'minin. Terus kalau bagi nabinya sebagai apa? Isbat, Pak, mengokohkan mental, mengokohkan hati. Nusabbitu, dikokohkan Nabi Muhammad itu. Jadi kalau kita ngaji sejarah, Pak, harusnya target ini terpenuhi ini. Misalkan kita lagi kondisi tidak baik-baik saja, kita baca sejarahnya, oh ternyata zaman dulu juga ada suasana negeri yang tidak baik-baik saja, misal gitu. Kita bahas gitu. Akhirnya oh sama. Terus apa yang dilakukan oleh orang zaman dahulu sehingga mereka bisa survive, mereka bisa bangkit, mereka bisa kembali maju. Itu bisa dibahas tuh, Pak. Saya ingat betul, Pak, ada ungkapan daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Kalimatnya gini, Pak. La yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat hari ini kecuali dengan cara metode yang sudah bikin beres urusan umat zaman dahulu. Saya ulang, Pak. Tidak akan beres urusan umat sekarang kecuali dengan cara, metode, pola yang sudah bikin beres urusan umat di zaman dahulu. Kalau pola yang dipakai oleh kita beda dengan cara Nabi, beda dengan pola Nabi, saya yakin, Pak, jauh panggang dari api. Karena nggak pakai pola Nabi, nggak pakai manhaj Nabi. Tapi kalau kita menyelesaikan persoalan hal ini dengan cara Nabi, dengan cara-cara para Nabi, kita berada di jalur yang sudah benar. Kalau pakai cara Nabi. Pertanyaannya, Pak, yang kita pakai cara siapa ini menyelesaikan urusan negara ini? Atau urusan masalah di dunia ini pakai cara siapa? Cara Nabi kah? Cara selain Nabi kah? Itu menentukan keberhasilan dan tidak berhasil. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka fungsi sejarah bagi Nabi Muhammad sebagai penguat kokohnya mental dan hati. Adapun bagi kita yang beriman, ini adalah kebenaran, ini adalah nasihat, dan ini adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Itu diantara kenapa dalam Al-Quran banyak kisah. Targetnya itu. Yang kedua, hadirin ikhwati rahimakumullah, orang yang suka dengan kisah itu menunjukkan intelektualitas tersendiri, Pak. Kan ada orang yang menunjukkan intelektualitas gara-gara jago matematika, jaga suka filsafat. Justru dalam konteks Quran, Pak, intelektualitas seseorang itu adalah ketika dia mampu memahami dan mengilhami sejarah. Misalkan dalam surat Yusuf ayat 111, Pak. Surat ke-12 ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Bahwasanya kisah itu jadi ibrah bagi siapa? Bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Orang-orang intelek, orang-orang cerdas, orang-orang yang pintar, ulul albab namanya. Kisah ini hanya bisa dipahami, hanya bisa dipelajari, hanya bisa diambil hikmahnya oleh mereka yang intelek. Maka standar kecerdasan dalam Quran tidak hanya jago matematika, Pak. Atau malah tidak ada jago matematika dalam Al-Quran. Bukan jago filsafat. Orang yang cerdas dalam Al-Quran adalah orang yang mampu menangkap hikmah atau ibrah di balik sejarah. Jadi kemampuan kita melihat sejarah dan mengambil hikmahnya itu kecerdasan, Pak. Misalkan kita mengalami perjalanan perang dengan Belanda, perang dengan Jepang, apa hikmahnya gitu, Pak. Kita pernah mengalami pertarungan antar sesama anak negeri, apa hikmahnya gitu, Pak. Contoh, Pak, contoh. Belanda itu punya apa namanya? Politik yang disebut dengan divide et impera, artinya politik adu domba.
Yang diadu domba siapa, Pak? Yang diadunya Belanda itu Pak punya politik divide et impera, politik adu domba. Jadi yang diadu itu bukan Belanda dengan Indonesia, tapi anak negeri dengan anak negeri yang lainnya Pak, dibikin benturan. Gimana caranya supaya itu terjadi dan akhirnya melemahkan kekuatan orang Indonesianya? Kan begitu Pak pola penjajah. Hari ini Pak, kalau kita dibentur-benturkan dengan sesama muslim, kita sedang mengulang sejarah lama itu. Walaupun tidak disuruh oleh Belanda. Tapi kan mengulang sejarah lama Pak. Kita berantem dengan sesama muslim, kita ribut dengan sesama muslim, padahal masih bersih berada di naungan la ilaha illallah, tapi ribut mulu. Akhirnya musuh yang sebenarnya luput Pak, nggak ketahuan karena sibuk dengan urusan dapur, urusan internal. Kan kalau orang membaca sejarah ya harusnya kok kelihatannya kita jadi berantem terusnya dengan sesama muslim. Ada apa sih minimal gitu Pak? Ada keresahan itu. Apa sih dibalik ini semua? Siapa sih yang diuntungkan? Siapa sih yang tepuk tangan kalau kita berantem? Gitu. Hadirin khatimah rahimakumullah. Orang yang tidak bisa mengambil sejarah, mengambil pelajaran Pak dari sejarah, mungkin lawan dari ulul albab. Kalau ulul albab itu cerdas, berarti yang tidak bisa menangkap ibrah dari sejarah adalah lugu lah. Orang-orang lugu yang tidak bisa mengambil ibrah dari sejarah. Lawan dari ulul albab. Kalau ada istilah yang lain silahkan sih Pak itu. Hadirin khatimah rahimakumullah, itu dua sajalah Pak. Alasan kenapa dalam Al-Quran itu kemudian banyak kisah. Atau satu lagi lah. Yang ketiganya Pak, menjelaskan tentang sunatullah. Kalau orang itu dukung Nabi dalam Quran Pak, pasti selamat. Itu penjelasannya. Kalau orang menolak Nabi, maka dia diazab. Itu sederhananya itu Pak. Jadi Nabi ingin jelasin, yang ikut Nabi Nuh naik perahu selamat. Yang ikut Nabi Ibrahim selamat, yang ikut Nabi Musa lewatin Laut Merah selamat. Nabi jelasin itu Pak, supaya Nabi punya satu pola juga kepada umatnya bahwa yang ikutin saya juga selamat. Karena fitrahnya begitu Pak, konsepnya begitu. Mengikuti Nabi selamat, menolak Nabi diazab. Supaya orang yang dengar kisah itu punya pemahaman, oh kalau gitu saya juga ikut Nabi. Karena dari semua sejarah para nabi, kalau ngikutin nabi aman Pak. Nabi Hud alaihi salam Pak, umatnya kan dihancurkan oleh Allah azza wa jalla itu Pak. Yang ikut Nabi Hud aman. Nabi Lut Pak, dari dasar tanah dari tanah naikin ke atas, dibalik dibanting lagi ke bawah karena banyak LGBT-nya. Yang sekarang juga di Indonesia darurat LGBT Pak. Alhamdulillahnya sudah ada Perpres itu. Sudah ada Perpres untuk menolak LGBT. Bahkan di Rusia itu sudah dari dulu Pak. LGBT itu dilarang di negeri sana dan ada tindakan cukup keras bagi LGBT. Prinsipnya Pak, kalau orang mengikuti Nabi Lut tidak terjebak dengan LGBT aman. Tapi kalau dia terjebak dengan LGBT ya sama saja memancing azab. Dan kenapa kita tidak boleh tinggal diam saja Pak? Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang azab itu tidak hanya menimpa orang dolim saja Pak. Orang yang enggak dolim juga kena azab kalau dia ada di situ. Yang dosa satu orang Pak, tapi yang banjir sekampung. Yang dosa satu orang Pak, yang longsor sekampung. Yang kena longsor orang sekampung. Wattaqu, hati-hatilah kalian fitnatal la tusibanna, kepada azab yang tidak hanya menimpa dzalamu minkum khassah, orang-orang dolim saja. Orang enggak dolim juga kena. Walaupun mungkin pas dibangkitkan nanti oleh Allah tentu beda nilai Pak, beda value gitu. Tapi ya sama-sama kena musibahnya, sama-sama kena azabnya, sama-sama kena hukumnya gitu. Karena diamnya kita terhadap kezaliman.
Itu yang ingin dijelaskan oleh Nabi, Pak. Ikut Nabi aman, nggak ikut Nabi diazab. Itu banyak lagi, Pak. Ada beberapa penjelasan kenapa dalam Al-Quran banyak kisah-kisahnya. Dan satu hal, Pak, yang menarik dalam Al-Quran itu, kadang dalam Al-Quran, Pak, penjelasan kisahnya itu random, tidak runut. Satu-satunya sejarah yang runut dibahas oleh Quran dalam satu surat hanya Nabi Yusuf. Gak ada nabi yang lain yang dibahas utuh satu surat, Pak. Walaupun namanya surat Nabi, misalkan surat Hud, gak Nabi Hud doang yang dibahas. Nabi Yunus, gak Nabi Yunus saja yang dibahas. Ibrahim, gak Nabi Ibrahim saja, Pak, yang dibahas. Tapi kalau Yusuf runut, Pak, kronologisnya runut dari mulai Nabi Yusuf hilang, Nabi Yusuf ketemu Mesir, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir, Nabi Yusuf di penjara, itu runut sekali. Satu-satunya surat yang bahas Nabi secara lengkap dan runut ya Nabi Yusuf, surat Yusuf, surat ke-12. Selebihnya itu random. Pertanyaannya, kenapa dibikin random? Kenapa harus random? Kenapa tidak dibahas runut semuanya aja, Pak? Misalkan Nabi Ibrahim runut, Nabi Musa runut. Karena Quran bukan kitab sejarah, Pak. Makanya tidak boleh runut, karena kalau runut jadi biografi nantinya, kitab sejarah jadinya. Justru tidak boleh runut. Saya pernah ditanya, Pak, tapi Ustadz, gara-gara tidak runut, kisah-kisah dalam Al-Quran ini random, mencar-mencar gitu, saya kadang jadi bingung, memahaminya jadi bingung. Itu bentuknya, Pak, adanya ulul albab. Makanya bingung kalau nggak ulul albab, Pak. Harusnya ulul albab supaya nggak bingung gitu. Jadi betul memang kisah ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pelajaran bagi orang yang cerdas, Pak. Karena dengan kerendeman ayat yang disebar di seluruh ayat dalam Al-Quran tentang kisah, itu yang memang membutuhkan intelektualitas, membutuhkan kecerdasan. Nggak bisa kalau nggak cerdas jadinya, Pak. Saya kasih contoh, Pak. Bapak buka di surat Ibrahim, di surat Al-Baqarah ayat 126. 126 itu doa Nabi Ibrahim untuk negeri Mekah, Pak. Yang kedua di surat Ibrahim ayat 35. Redaksinya gini, Pak, di surat Al-Baqarah. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Baladannya, Pak, pakai nakiroh karena nggak ada alif lamnya. Baladan aminan, nggak ada alif lamnya, jadi dia nakiroh. Beda dengan surat Ibrahim ayat 35, Pak. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini pakai alif lam aman. Di surat Al-Baqarah 126, baladannya itu nakiroh, baladan, nggak ada alif lamnya. Tapi di surat Ibrahim ayat 35, baladnya itu pakai alif lam, jadi al-balad. Kan dua-duanya doa Nabi Ibrahim, Pak. Ada di dua ayat, satu di Al-Baqarah, satu di surat Ibrahim. Yang satu nakiroh, yang satu ma'rifah gitu, Pak. Dalam redaksinya itu satu baladnya itu nakiroh, baladan, yang kedua baladnya itu ma'rifah, al-balad. Kenapa beda, Pak? Ini orang yang sama doa, kenapa beda redaksinya? Kenapa nggak sama aja? Para ulama bahas nih, Pak. Kata para ulama, ketika Nabi Ibrahim doa pada Al-Baqarah, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Kenapa baladnya nggak pakai alif lam? Karena balad ini tidak difokuskan pada negeri Mekah secara khusus, Pak. Pokoknya ada negeri yang aman saja. Mau di Mekah, mau samping Mekah masih oke lah. Yang kedua, Pak, kenapa tidak pakai alif lam? Karena saat itu negeri Mekah masih lembah, belum jadi apa-apa. Jadi kalau Nabi Ibrahim bilang Rabbij'al hadza baladan amina, toh negeri Mekah waktu itu baru lembah, Pak. Doa ini Nabi Ibrahim sampaikan sesaat setelah meninggalkan Mekah, setelah meninggalkan Hajar dan Ismail di negeri Mekah. Jadi kalimat baladan memang tidak difokuskan pada Mekah. Yang kedua, toh Mekah saat itu masih
lembah, belum terlihat peluang bakal jadi negeri gitu, Pak. Ya lembah doang. Kan prosesnya masih jauh, Pak. Lembah yang tidak berpenghuni, jangankan orang, tumbuhan saja tidak ada. Terus pengen jadi peradaban yang luar biasa kan masih jauh, Pak. Prosesnya masih panjang. Maka Ibrahim tidak fokus ke situ, pokoknya Rabbij'al hadza baladan saja. Tapi di surat Ibrahim Pak ayat 35 itu Ibrahim sudah sampai pada negeri Mekah yang sudah banyak orangnya, Pak. Sudah banyak orang, sudah banyak yang tinggal di negeri Mekah. Kemudian Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadzal balada amin. Negeri yang mana? Negeri yang ini ya Rabb. Jadikan negeri yang ini negeri yang berperadaban, aman, dan kalau di surat Al-Baqarah dijelaskannya ada penekanan warzuk ahlahu minas samawat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan ekonominya sejahtera. Tapi kalau di surat Ibrahim ayat 35, Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal. Kalau di Al-Baqarah fokusnya negeri aman, sejahtera rakyatnya. Kalau di surat Di surat Ibrahim negeri yang aman dan bebas dari kemusyrikan. Dua hal ini jadi penting, Pak. Penekanan di Al-Baqarah, negeri aman itu harus mensejahterakan rakyatnya. Itu fokus Al-Baqarah 126, Pak. Negeri yang aman harus sejahtera rakyatnya. Tapi kalau di Ibrahim 35, Pak, negeri yang aman harus bebas musyrik. Negeri yang aman harus bebas dari berhala. Negeri yang aman harus bebas dari kemusyrikan. Itu penekanan fokus di Ibrahim ayat 35. Sehingga kalau digabung, Pak, negeri yang aman itu harus sejahtera rakyatnya dan bertauhid. Itu targetnya, Pak. Itu target Ibrahim alaihissalam. Tapi masing-masing punya penekanan. Di Al-Baqarah 126 pengen rakyatnya masyarakatnya sejahtera, makmur. Kalau di surat Ibrahimnya pengen fokus pada nilai-nilai tauhid. Fokus pada peradaban tauhid, bukan pada aspek ekonominya, tapi pada aspek keyakinannya, ideologinya. Itu dua ayat, Pak, dalam Al-Quran. Dua-duanya bicara tentang doa, tapi berbeda secara redaksi. Jadi kalau digabungkan jadi begitu, Pak. Ya mungkin agak bingung, kok di sini ada doa, di sini ada doa, tapi beda penekanan. Itu cara Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada ulul albab supaya menemukan pelajarannya, menemukan hikmahnya, bahwa membangun negeri, Pak, tidak cukup sejahtera, dia harus bertauhid. Duluan sejahtera atau duluan tauhid, Pak? Yang jadi targetnya tauhid dulu atau sejahtera dulu? Kalau bisa barengan, jangan dipilah. Karena begini, Pak, sekarang ini, Pak, kita ngomongin Islam, ngomongin tauhid, ngomongin ibadah, ngomongin sholat. Kalau perut lapar itu masalah, Pak. Itu saya pernah dulu, Pak, waktu zaman mahasiswa itu punya program untuk anak jalanan, kayak program pendidikan itulah dulu ini, waktu zaman mahasiswa lagi semangat-semangatnya turun ke jalan. Jadi kita punya program bagaimana menyantuni anak jalanan, tapi bukan dengan makanan, Pak, dengan pendidikan. Jadi kita ajak mereka ngaji, kita ajak mereka belajar gitu, Pak. Itu awal-awal rame, tapi lambat laun berkurang, Pak. Akhirnya kita tanya yang nggak lagi ngaji, yang nggak lagi belajar, jawabannya nyari uang, Bang. Jadi belajar itu kalah sama nyari uang. Karena butuh jajan, butuh makan, daripada belajar, daripada ngaji tapi nggak dapat makanan, yang mendingan ngamen atau mulung atau apalah, Pak. Akhirnya kan jadi kurang tepat nih produknya. Akhirnya kita bikin, Pak, belajar plus bagi-bagi makanan, baru rame lagi, Pak. Cuman kan agak lumayan, Pak, modalnya karena harus beli makanan supaya anak-anak jalannya pada mau
datang. Kan kalau kita lakukan terus-terusan juga agak berat gitu. Itu jadi beban gitu, karena harus nyiapin sejumlah uang untuk bisa memenuhi keinginan anak-anak supaya mereka mau ngaji atau mau belajar. Jadi akhirnya makanan itu menjadi salah satu hal yang penting, Pak. Atau kesejahteraan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk membangun sebuah kenyamanan dalam pendidikan, dalam menjalankan akidah, ibadah, dan akhlak ya harus ada kekuatan finansial, ekonomi yang mapan. Jadi sejahtera dan akidah itu satu kesatuan lah, Pak. Tidak boleh, tidak harus berada di waktu yang sama. Sejahtera ya tauhid. Tapi ya kalau milih, ini beneran harus milih ya milih tauhid. Kalau memang harus memilih ya milih tauhid. Idealnya ya barengan. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, di ayat yang lain, Pak, tentang Nabi Musa alaihi salam. Di surat Toha, Pak, Nabi Musa itu dibahas cukup panjang, Pak, di surat Toha. Itu ayat 9 sampai berapa tuh? 68 atau 98. Kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat 10 sampai 68, Toha dari ayat 9 sampai 98, Hud surat Asy-Syu'ara dari ayat ke-10 sampai 68, itu ngomongin Nabi Musa alaihi salam. Kemudian juga di surat Al-Qasas itu juga kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Masing-masing beda, Pak. Al-Qasas itu perjalanan Nabi Musa dari bayi ditemukan oleh istrinya Fir'aun, nanti sampai melakukan kesalahan dalam membunuh gitu. Jadi membunuhnya karena salah dan seterusnya lah. Di surat Toha dijelaskan tentang kenabiannya Nabi Musa alaihi salam. Ada yang menarik, Pak. Di salah satu ayat di surat Toha, Pak, kata Allah azza wa jalla, kamu pergi ya ke Fir'aun, faqula lahu qaulan layyinan, tapi dakwahin Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Ini menarik, Pak. Nabi Musa itu orangnya gagah, Pak. Sekali pukul orang bisa langsung mati. Tapi kalau dakwah harus menggunakan diksi yang lemah lembut. Padahal yang dihadapi adalah seorang Fir'aun. Selevel Fir'aun saja, Pak, didakwahinya harus lemah lembut. Apalagi jika orang itu tidak sampai pada kejahatan seperti Fir'aun gitu loh, Pak. Sejahat-jahatnya Fir'aun, perlakukan dia, dakwahi dia dengan lemah lembut. Apalagi kalau dia bukan seorang Fir'aun. Harun ar-Rasyid, Pak, pernah minta nasihat kepada ulama. Nih Harun ar-Rasyid, Pak, dinasti Abbasiyah, pernah minta dinasihati oleh ulama. Ulamanya dihadirkan. Kemudian ulama ngasih prolog begini, Pak, kata ulamanya. Saya izin nasihatin tuan, saya izin nasihatin Anda, tapi dengan nasihat yang akan kasar dan mungkin menyakitkan perasaanmu. Oleh Harun ar-Rasyid, Pak, ulama ini diusir. Kamu bodoh, kamu diusir. Ada ulama mau nasihatin Harun ar-Rasyid, tapi dengan kata-kata yang bisa bikin sakit hati, dengan kata-kata kasar. Kata Harun ar-Rasyid, pergi kamu bodoh. Sebelum pergi, Pak, dijelaskan oleh Harun ar-Rasyid. Kenapa saya bilang begitu? Kata Harun ar-Rasyid, saya ini raja, tapi tidak sejahat Fir'aun. Anda ulama, tapi tidak sekualitas Musa. Musa saja ketemu Fir'aun, qaulan layyinan. Padahal Anda bukan Musa dan saya bukan Fir'aun. Qaulan layyinan. Anda tidak lebih mulia dari Musa, saya tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Kata Harun ar-Rasyid, ya bahasa biasa sajalah yang bisa saya terima, yang saya bisa dengar, nggak usah terlalu kasar, terlalu galak. Maka ini jadi kaidah nih, Pak. Dalam dakwah berhadapan dengan sekaliber Fir'aun saja lemah lembut dialog Nabi Musa. Kenapa kemudian kita bisa berdakwah kepada sesama muslim padahal cuman beda pemahaman, kok galak banget gitu? Mau nyari apa memang? Nyari musuh gitu. Atau nyari kebenaran? Nabi Musa juga sama, Pak, nyari kebenaran, tapi qaulan layyina yang digunakan kepada Fir'aun, dan itu perintah Allah azza wa jalla, bukan inisiatif Nabi Musa. Jadi dakwah punya ruangnya, Pak. Dakwah itu menolak segala bentuk ucapan-ucapan yang kontraproduktif dengan dakwah. Kalau ingin adu argumen, jangan serang personal. Ini kadang-kadang adu argumen tapi kok jadi nyerempet ke masalah
personalnya Pak. Yang dikritik malah personalnya gitu. Padahal dakwah saja. Supaya ketemu gitu, bahwa dakwah ini sampai kepada yang bersangkutan. Saya ingat Pak, ini contoh Pak, contohnya. Ada ustadz, saya tidak sebut namanya. Dia mengomentari Ustadz Adi Hidayat. Jadi dia agak kurang nyaman dengan Ustadz Adi Hidayat, mungkin begitulah. Jadi bahasan itu begini, apaan katanya, nggak perlu tuh hafal Quran sampai ke nomornya, nggak usah ngapal Quran sampai ke posisinya. Ngapain begitu katanya, nggak ada dari sononya gitu. Padahal bisa saja si Ustadz bilang begini, alhamdulillah kita punya guru, punya ustadz yang hafal Quran sampai ke nomor-nomornya. Alhamdulillah kita punya guru, punya ustadz yang hafal sampai ke posisi-posisinya gitu. Kita bisa ngaji kepada beliau, terutama ngaji Quran supaya kita makin tambah cerdas, tambah paham. Kan bisa dialognya begitu Pak. Ini enggak, apa? Enggak ada dari sananya. Saya pikir ini kenapa kok para ustadz ngomongnya begini? Fir'aun saja Pak, qaulan layyinan. Kenapa kok level para ustadz bisa serang-serangan ustadz kok segitunya gitu? Memang ustadz yang lain sama dengan Fir'aun atau lebih jahat dari Fir'aun sehingga tidak punya hak untuk diperlakukan secara baik. Tapi kan beda pemahamannya dengan saya, ya beresin dong kalau beda pemahamannya. Silakan diskusi Pak. Sayanya kan diskusi nggak mau, ngomongnya kan di belakang. Akhirnya kan nggak ketemu Pak diskusinya. Kalau memang tidak sanggup diskusi, ya tidak usah banyak bicara kan. Mendingan kasih pujian saja selesai. Alhamdulillah selesai. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, bagi saya Pak, pada dasarnya semua orang itu pasti punya plus dan minusnya, ada kelebihan, ada kekurangan. Itu sudah lumrah Pak, fitrah manusia, ada plusnya, ada minusnya, kelas Pak. Setiap orang itu Pak. Ustadz Fulan punya kelebihannya, ada kekurangannya. Kenapa? Selama masih manusia biasa Pak, ada kelebihan kekurangannya. Itu fitrah. Bapak kalau pengen ketemu orang yang sempurna, salah alamat, bukan di sini tempatnya. Ketemu Nabi Muhammad SAW harusnya. Karena kalau berhadapan dengan Nabi Muhammad, baru kita menemukan orang yang sempurna. Kalau selain Nabi Muhammad Pak, bukan insan kamil namanya. Ya level-level kita mah begini aja lah Pak. Ada salahnya, ada kurangnya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kembali Pak. Quran ini membuat sejarah dan random supaya menemukan pelajarannya Pak. Di surat Toha penekanannya qaulan layyinan, tapi di surat Asy-Syu'ara Pak penekanannya tentang dialog, yang dialog ini bikin Nabi Musa minder. Tapi Nabi Musa tetap harus ngomong layinan. Kenapa? Alasan layinannya justru di Asy-Syu'ara ini Pak. Alasan lemah lembutnya itu ada di surat Asy-Syu'ara. Apa alasannya? Salah satunya Pak, Nabi Musa itu hidup bersama Fir'aun. Sebagai bentuk adab antara anak dengan bapak, kan jatuhnya kan bapak angkat. Adab anak dengan bapak angkatnya, ucapannya tetap harus baik. Itu alasan Nabi Musa bicaranya baik kepada Fir'aun, karena mantan anak angkat. Makanya kata Fir'aun pada surat Asy-Syu'ara, sebagian umur kamu hidup bersama kami, sebagian umur kamu mendapatkan fasilitas dari kami, kok sekarang kamu ngomong begitu gitu. Itu alasan kenapa Nabi Musa harus qaulan layyinan. Terus Ustaz, kalau yang sekarang tadi saya jelasin, antara Ustaz dengan Ustaz harus ngomong layinan juga, harus Pak. Kenapa? Karena Nabi pernah sampaikan ketika haji wada, kata Nabi, dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum haramun alaikum. Itu dalilnya itu Pak. Darah, harta, dan kehormatan sesama muslim haram. Jelas haram. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan, kita tidak boleh menghina secara personal gitu. Ustaz, kalau yang dibahas kejelekannya atau kemaksiatannya silahkan Pak. Karena kemaksiatan memang harus dibahas. Yang tidak boleh personnya. Jangan sampai personnya yang disebut Pak. Tapi kalau kesalahannya silahkan. Kan kita harus ngaji supaya tahu kesalahan ini dan kesalahan yang lainnya.
Nah hadirin khatimah rahimakumullah, maka perjalanan sejarah yang ada dalam Al-Quran dibikin random oleh Allah Azza wa Jalla, punya motivasi bahwa kita akan belajar sejarah, dan masing-masing cerita pasti punya penekanannya, pasti punya fokusnya. Kayak kisah Nabi Musa ketemu dengan Khidir, Pak. Satu-satunya kisah yang menyebutkan Musa ketemu dengan Khidir itu di Al-Kahfi saja, Pak. Tidak ada di surat yang lain. Kenapa Al-Kahfi memuat pertemuan Musa dengan Khidir? Kenapa nggak dibahas di Toha? Kenapa nggak dibahas di As-Su'ara? Kenapa nggak dibahas di Al-Qasas? Dibahasnya hanya di surat Al-Kahfi. Karena penekanannya, Pak, di situ. Al-Kahfi ini surat, Pak, yang dibaca untuk mengantisipasi fitnah. Al-Kahfi itu jadi wirid yang kalau dibaca, Pak, orang yang baca Al-Kahfi terbebas dari fitnah. Fitnah mana? Fitnah Dajjal salah satunya, Pak. Jadi kalau orang ngaji Al-Kahfi malam Jumat, kan targetnya kan supaya tidak dipengaruhi oleh Dajjal. Dalam hadis, Pak, lam yusallit alaihimud Dajjal. Dajjal tidak akan mempengaruhi orang ini kalau dia rajin baca Al-Kahfi. Makanya tidak di Toha ditaruhnya, Pak, tidak di Asy'ara ditaruhnya, tidak di Al-Qasas ditaruhnya, di Al-Kahfi secara spesifik ditaruhnya. Karena supaya jadi wirid, Pak, supaya bisa dibaca dalam hadis, Pak, malam Jumat atau hari Jumat, supaya terbebas dari yang namanya fitnah Dajjal. Cuman, Pak, sayangnya orang baca Al-Kahfi fokus pada fitnah Dajjalnya, Pak. Padahal ada 4 fitnah dalam Al-Kahfi yang tidak menyebutkan Dajjal di dalamnya, Pak. Selain Dajjal itu ada 4. Dan itu berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa. Satu, Pak, kisah Ashabul Kahfinya, fitnah agama. Akan ada masa, Pak, orang yang berpegang teguh dengan agama dianggap musuh. Akan ada masanya. Saya nggak tahu kapan. Tapi akan ada masanya orang yang istiqomah dalam beragama akan dianggap musuh. Yang kedua, Pak, orang yang punya ilmu sombong dengan ilmunya. Akan ada masanya orang yang punya ilmu tapi sombong kali dengan ilmunya. Nabi Musa, Pak, kenapa harus ketemu Khidir? Itu awal mulanya ada pertanyaan dari Bani Israel. Kata Bani Israel, Musa, di tengah-tengah kita nih orang yang paling pintar siapa? Kata Nabi Musa, ya saya dong. Siapa lagi yang lebih pintar daripada yang lain kecuali saya? Allah nggak suka, Pak, dengan jawaban Nabi Musa alaihi salam. Allah pertemukan Nabi Musa dengan fawajada abdan min ibadina yang memiliki rahmah wa 'allamnahu ilma. Maka keduanya dipertemukan oleh Allah dengan seorang hamba min ibadina, dari hamba-hamba kami yang memiliki rahmah dan memiliki ilmu. Ngaji, Pak, Nabi Musa ke situ. Fitnah ilmu itu, Pak. Akan ada masa di mana orang, Pak, betul-betul bangga kali dengan ilmunya. Akhirnya orang, Pak, berpendapat, berfatwa pada di luar kapasitasnya, sehingga dia ngomong asal ngomong saja. Padahal dia tidak punya kapasitas untuk bicara. Yang ketiga, Pak, fitnah harta. Ada kisah, Pak, dalam surat Al-Kahfi tentang pemilik 2 kebun, Sohibul Jannatain, pemilik 2 kebun. Yang 1 kebun, Masya Allah, komentarnya, Pak. Yang 2 kebun nggak nyebutin Masya Allah. Yang memiliki 2 kebun tidak bilang Masya Allah, la haula wala quwata illa, nggak ngomong begitu, Pak. Dia sombong, belagu dengan hartanya. Maka fitnah yang ketiga, Pak, fitnah harta. Akan ada masa di mana orang betul-betul berlomba-lomba mencari harta sebanyak mungkin kalau perlu, dan dia lupa dengan Tuhannya. Akan ada masanya. Orang mengeruk harta sampai dia lupa dengan Tuhannya. Dan yang keempat, Pak, fitnah yang dikisahkan oleh Dzulqarnain, fitnah kekuasaan. Akan ada masanya, Pak, orang-orang berlomba-lomba pengen berkuasa. Pengen berkuasa tapi tidak mau menerapkan nilai-nilai keadilan ketika dia berkuasa. Berkuasanya pengen, Pak, tapi benernya enggak. Saya agak lihat berita tuh jadi ini, Pak, jadi kesel ya. Terakhir itu kok banyak yang OTT ini.
Operasi tangkap tangan banyak sekarang, nggak banyak di sini. Oh, dia bilang, kok gini sih ceritanya, kenapa sih gitu. Ya orang jadi pengen berkuasa Pak, tapi nggak punya kemampuan untuk adil, itu gimana ceritanya? Maka kata para ulama, surat Al-Kahfi itu ada 4 fitnah Pak. Orang yang terjebak dengan fitnah agama, fitnah ilmu, fitnah harta, dan fitnah kekuasaan. Kalau 4 fitnah ini bisa diantisipasi, dia bisa selamat dari fitnah Dajjal. Tapi jangan harap Pak, orang yang terjebak dengan 4 fitnah ini, dia bisa selamat dari fitnah Dajjal. Susah. Itu diantara pelajaran kenapa harus baca surat Al-Kahfi. Jadi kenapa Nabi Musa ada di situ gitu Pak? Ya karena itu Pak, ada fitnah ilmu yang sedang dibahas. Di Toha nggak dibahas Pak. Itu pertarungan Nabi Musa, dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Di Asy'ara juga sama. Al-Qasas itu kronologi Pak. Kenapa Nabi Musa bisa sampai di rumahnya Fir'aun, dibahas di Al-Qasas Pak. Kisah Quran selalu begitu Pak. Terpisah, random, tapi membahas sebuah pembahasan dengan penekanan pelajaran yang berbeda. Di Al-Kahfi poin Nabi Musa di sini, di Asy'ara di sini, di Toha di sini. Dan saya rasa sekali lagi ini membutuhkan ulul albab untuk mengkaji. Dan mudah-mudahan Pak, kita termasuk yang diizinkan oleh Allah bisa mengkaji sejarah lebih utuh dengan ayat-ayat yang kita bisa baca, kita bisa sinkronkan, dan kita bisa ambil ibrah di dalamnya, bisa ambil pelajaran di dalamnya agar kita menjadi orang-orang yang masuk kategori ulul albab. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, sebagai penutup dan mohon izin tidak ada tanya jawab, jadi kita closing langsung. Sebagai closing statementnya, Nabi SAW ketika menyampaikan cerita itu, orang-orang Quraisy komentar, ini adalah asatirul awwalin, ini mah dongeng doang. Itu kesalahan fatal orang-orang Quraisy Pak. Mereka tidak menerima cerita yang Nabi sampaikan, dianggap sebagai dongeng semata. Jadi sama kayak Sangkuriang gitu Pak, sama kayak dongeng Timun Suri gitu Pak, Timun Emas ke Timun Suri, ya mirip-mirip dongeng gitu lah. Padahal ini fakta, ini real, ini kisah nyata, dan kita akan menyelami kisah-kisah nyata tersebut, orang-orang yang hidup di zaman dahulu, dan kita coba ambil ibrahnya. Karena harus jadi ibrah Pak. Kalau nggak jadi ibrah itu cuma cerita doang. Maka sejarah dalam agama kita tidak sekedar cerita, dia harus ambil sebagai sebuah ibrah atau pelajaran. Simpelnya Pak, simpelnya Al-Quran Pak sebutkan oleh surat Al-Baqarah ayat 185 itu sebagai hudal linnas, hidayah bagi manusia. Saya ulang Pak, Quran itu fungsinya sebagai hidayah. Nanti begini Pak, di Quran ada pembahasan akidah, maka akidah ini pun menghantarkan pada hidayah. Di Quran Pak ada pembahasan hukum, innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlam, hukum Pak, ngomongin hukum. Khurimat alaikumul maitatu waddamu walahmut, hukum. Hukum ini pun Pak harus mengantarkan pada hidayah. Dalam Al-Quran Pak ada pembahasan tentang sosial, ekonomi, bisnis, jual beli, antarodim minkum. Maka pembahasan bisnis, pembahasan sosial harus mengantarkan pada hidayah. Di Quran Pak ada pembahasan fikih, sholatnya, fikih puasanya, fikih ibadahnya. Maka ketika membahas fikih dalam Al-Quran harus mengantarkan pada hidayah. Di dalam Al-Quran Pak ada kisah, ada cerita. Maka orang yang mengkaji cerita harus mengantarkan pada hidayah. Endingnya Pak, Quran itu jadi hidayah. Apapun yang kita kaji dalam Al-Quran harus mengantarkan pada hidayah. Hidayah itu ada 2 Pak. 1 Pak, hidayatul irsyad, hidayah yang bentuknya adalah just informasi, information Pak. Kayak gini Pak, kita tahu Pak, lampu merah itu nyuruh apa Pak? Berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning itu hidayatul irsyad kalau Bapak tahu. Jalan. Kalau Bapak tahu lampu merah nyuruh berhenti, lampu hijau nyuruh jalan, lampu kuning hati-hati atau siap-siap atau ancang-ancang, itu hidayatul irsyad namanya. Hidayah dalam bentuk informasi, dan Allah kasih Pak, karena setiap kita pasti tahu itu urusan itu.
Yang kedua namanya hidayah taufik. Jadi nama yang betul Pak, sebetulnya hidayah taufik Pak, bukan taufik hidayat. Harus hidayah dulu baru taufik. Tapi nggak apa-apa sih Pak, apalah artinya sebuah nama ya, harusnya hidayah taufik. Kalau hidayatul irsyad Pak informasi, kalau hidayah taufik ini Pak, Bapak jam 2 dini hari, jalanan kosong, bawa motor. Jam 2 dini hari nih, jalanan kosong, bawa motor, ketemu lampu merah Pak, berhenti jalan. Jam 2 malam, jam 2 dini hari, pakai motor, jalanan sepi, lampu merah, berhenti jalan. Kayaknya kalau bilang berhenti juga agak-agak mimpi gitu ya. Kan kosong. Gini Pak, kalau Bapak memilih berhenti sekalipun jalanan sepi, nggak ada polisi, jam 2 dini hari, Bapak namanya hidayah taufik. Sudah tahu lampu merah itu nyuruh berhenti, mau sepi, mau nggak ada polisi, mau malam dini hari, pokoknya akan tepu lampu merah, itu namanya hidayah taufik. Kesesuaian antara amal kita dengan informasi yang kita dapat, hidayah taufik namanya. Jadi semua orang Allah kasih Pak hidayatul irsyad, tapi tidak semuanya mendapatkan hidayah taufik, karena hidayah taufik ditentukan oleh kitanya Pak. Kita yang menentukan hidayah taufik. Berhenti enggak? Berhenti hidayah taufik Pak, walaupun sepi, nggak ada polisi, jam 2 dini hari, berhenti aja udah. Kenapa hidayah taufik? Itu contoh aja Pak. Kadang-kadang saya juga nerobos Pak. Kadang-kadang contoh. Kalau hidayah non taufik Pak, dia tidak mendapatkan hidayah taufik, dia terobos Pak. Artinya informasi dengan praktek yang dia lakukan tidak sinkron, itu tidak mendapatkan hidayah taufik. Jadi kalau ada orang, Ibu kenapa belum ini, Bapak kenapa belum dapat hidayah? Hidayah yang mana nih? Kalau hidayatul irsyad sudah pasti Pak. Saya pernah ketemu ada ibu-ibu belum berhijab. Saya tanya, Ibu kenapa belum berhijab? Belum dapat hidayah Ustaz. Hidayah apa? Hidayatul irsyad sudah dapat Pak. Yang belum itu hidayah taufiknya. Kalau hidayah taufik terserah ibunya. Ibunya mau pakai atau tidak. Bukan nunggu informasinya, ibunya mau pakai atau tidak. Nah itu mungkin hidayah taufik. Jadi tugas kita Pak, mengkaji Quran, baik ketemu sejarahnya, ketemu hukum, ketemu fikih, ketemu sosial, mengantarkan kepada hidayah, agar kita sampai pada hidayah taufik. Kalau ketemu lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning ya siap-siap. Ketemu larangan berhenti, ketemu perintah kita kerjakan. Apa yang dibiarkan oleh Allah maka kita boleh memilih di dalamnya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah. Sekian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, aman. Terima kasih. Sami. Ini santri angkatan berapa ini? 7. Angkatan 7. Berarti udah berapa hafalan? Angkatan 7. Masya Allah. Syukran Ustaz. Sami, Alhamdulillah. sehat-sehat. Angkatan 7.